Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW sebut nama Indonesia. Indonesia merupakan negara terluas ke-14 di dunia dengan jumlah populasi penduduk sekitar 270 juta jiwa. Tidak hanya itu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 1.904.569 km persegi. Indonesia juga memiliki sebanyak 17.504 pulau dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kepulauan terbanyak ke-6 di dunia. Selain itu, penduduk Indonesia merupakan penganut Islam terbesar sekaligus terbanyak di dunia. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita akan bangga jika ada negara lain yang menyebut nama Indonesia. Apalagi yang menyebutkan nama Indonesia sekelas artis dunia atau tokoh dunia. Tentu, rasa kebanggaan itu akan jauh lebih besar. Lantas bagaimana jika yang menyebut nama Indonesia adalah tokoh umat muslim sedunia, yakni Nabi Muhammad SAW? Tentu adalah rasa bangga yang tiada tara. Nah, ternyata nama Indonesia pernah disebut oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum menelusuri bagaimana Rasulullah mengungkapkan rasa cintanya pada Indonesia, mari kita berkenalan dulu dengan sosok Sayyid Muhammad. Bagi yang belum tahu, Sayyid Muhammad merupakan salah satu ulama besar dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah abad ke-21. Beliau lahir di kota Mekah tahun 1365 Hijriah atau 1945 Masehi. Pendidikan pertama beliau ditempuh di Madrasah Al-Falah Mekah, tempat ayah beliau bertugas sebagai pengajar. Setelah ayah beliau wafat, beliau langsung didaulat untuk meneruskan syiar dakwah dan majelis taklim yang telah dirilis oleh sang ayah. Setahun sebelum ayah beliau wafat, tepatnya pada tahun 1970, beliau berhasil meraih gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar. Tidak hanya itu, di tahun yang sama beliau juga diangkat menjadi dosen di dua perguruan tinggi, yakni Universitas UMM Al-Qura, Mekah, dan Universitas King Abdul Aziz. Selain itu, beliau juga rutin mengisi pengajian di Masjidil Haram. Setelah cukup lama menjadi dosen di dua universitas, beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan lebih memilih untuk fokus mendirikan majelis taklim di kediamannya sendiri. Sebagai seorang ulama, selain bertugas mengajar di berbagai majelis keilmuan, Sayyid Muhammad juga produktif dalam menulis beberapa kitab karya beliau sendiri. Hingga kini, kurang lebih sekitar 100 kitab karya beliau sendiri, antara lain seperti Manhaj Al-Salaf, Qawaidul Asasiyah, Syarah Mandumantul Warakot, dan masih banyak lagi. Bahkan karya beliau sekarang banyak yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa lain seperti bahasa Prancis, Inggris, dan juga bahasa Indonesia. Sayyid Muhammad bin Al-Wali Al-Maliki sangat mencintai orang-orang Indonesia karena beliau pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan menyatakan bahwa Rasulullah sangat mencintai orang Indonesia. Meski setiap nabi mencintai dan mengasihi umatnya, namun menurut ahli tafsir Profesor Quraisy Shihab, kecintaan dan kasih sayang Rasulullah pada umatnya lebih besar dibandingkan para nabi dan rasul sebelumnya. Rasulullah tidak berkenaan umatnya mendapatkan azab, sekalipun mereka menolak seruannya. Tetapi Rasulullah justru mendoakan agar suatu saat Allah memberikan hidayah. Di Indonesia misalnya, meskipun penduduknya tidak semuanya taat, Rasulullah tetap membersihkan nama Indonesia saat bertemu dengan Sayyid Muhammad.
Semua berawal ketika Sayyid Muhammad bin Al-Wali Al-Maliki bersama rombongan ulama lainnya pergi berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tiba-tiba beliau mengalami semacam kondisi yang tidak biasa. Beliau ternyata mengalami kasyaf, yakni terbukanya tabir hati hingga mampu mengetahui kondisi di luar alam indrawi. Dalam peristiwa ini, Sayyid Muhammad bertemu dengan Rasulullah dan berjibun orang di belakangnya. Sayyid Muhammad bin Al-Wali yang merasakan peristiwa tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang berkerumun di belakang itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Mereka adalah umat yang sangat mencintaiku, dan aku juga sangat mencintai mereka." Sayyid Muhammad kemudian kembali bertanya, "Dari manakah mereka berasal, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Indonesia." Setelah kejadian tersebut, Sayyid Muhammad ternyata tidak tinggal diam diri. Sebagai bukti kecintaan beliau mendirikan pondok khusus untuk santri-santri berasal dari Indonesia. Selain itu, perlakuan Sayyid Muhammad Al-Maliki terhadap masyarakat dan ulama Indonesia pun sangat baik. Apalagi ketika beliau mendapat kunjungan dari orang Indonesia, tidak tanggung-tanggung, beliau sering memberikan buah tangan dan hadiah pula untuk orang Indonesia. Selama beliau hidup menjadi ulama di Timur Tengah, beliau sering berkunjung ke Indonesia. Terakhir sebelum wafat, beliau mengundang seorang habib dari Indonesia untuk menemaninya sampai beliau tutup usia. Sayyid Muhammad Al-Maliki wafat pada hari Jumat, tanggal 15 Ramadan 1425 Hijriah atau 30 Oktober 24 Masehi, dan dimakamkan di Al-Malah di samping makam Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah, betapa cintanya Nabi kepada Indonesia. Hal itu tak terlepas dari masyarakat Indonesia sendiri yang selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Solawat serta salam selalu dilantunkan oleh masyarakat Indonesia untuk baginda Nabi Muhammad SAW agar kelak mendapatkan hidayah dan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Wallahu a'lam.